Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita harus ngerti bahwa Tuhan ciptakan kita ini punya maksud dan tujuan. Tujuannya Tuhan bukan tujuan kita. Banyak orang jalanin hidupnya hanya berdasarkan visinya pribadi, bukan visinya Tuhan. Padahal Tuhan punya visi terhadap diri kita, punya maksud terhadap diri kita. Makanya pikiran kita, kemauan kita, kehendak kita harus sejalan seperti yang Tuhan mau. Bukan kita berpikir seperti cara kita berpikir dan akhirnya malah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Kita ngikutin pola pikirnya Tuhan, cara pandangnya Tuhan. Sehingga setiap langkah kita dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan jalanin tujuan kita sendiri. Tuhan ciptakan kita punya maksud dan tujuan ilahi yang besar. Kalau setiap orang ngerti ini saja, dia akan tahu apa yang harus dikerjakan, apa yang harus diperbuat. Makanya setiap orang itu punya maksud dan tujuan dan berharga semuanya di mata Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau kenal tujuan dalam hidupmu, engkau akan tahu loh, apa yang harus kamu perbuat, apa yang harus kamu lakukan. Kita ngikutin jalannya Tuhan, bukan ngikutin jalan kita. Kita ngikutin rencana Tuhan, bukan ngikutin rencana kita. Di Amsal pasal yang ke-16, ayat yang kedua, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Hari ini orang merasa yang dipikir, yang dipandang benar, dia lakukan. Belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Karena setiap kita memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, latar suku dan kebiasaan yang berbeda, latar belakang keluarga yang berbeda, latar belakang orang tua yang punya pendidikan dan latar belakang orang tua kita yang berbeda-beda. Makanya itu semua membentuk kita, bagaimana kita berpikir hari ini. Kalau kita masih dipengaruhi dengan hal-hal yang di luar firman, artinya hari ini kita perlu menaklukkan cara kita berpikir itu sesuai dengan firman Tuhan. Bukan cara berpikirnya sesuai dengan cara pandang orang lain, cara pandang masa lalu, atau cara pandang dirinya sendiri. Segala jalan orang bersih menurut pandangannya sendiri. Orang itu selalu merasa dirinya benar, merasa dirinya hebat, merasa dirinya pinter, merasa dirinya jago, merasa dirinya paling atas dan mulia. Padahal belum tentu. Kita ini sebenarnya harus terlanjang di hadapan Tuhan. Kita pikir diri kita sudah merasa benar, merasa hebat, merasa pintar. Coba kita datang sama Tuhan, suruh nguji hati kita sebenarnya seperti apa di hadapan Tuhan. Makanya di ayat selanjutnya, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Kita harus izinkan Tuhan menguji kita. Benar enggak hidup kita selama ini? Benar enggak selama ini perkataan kita? Benar enggak ini selama ini yang kita perbuat dan kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan apa tidak? Perbuatan kita sesuai dengan apa yang Dia mau apa tidak? Kira-kira hati kita ini sudah memiliki kemurnian hati belum? Tulus apa tidak? Atau masih ada embel-embelnya di belakang? Yang tahu kan diri kita sendiri. Yang tahu adalah Roh Kudus dan diri kita tentunya. Makanya kadang kita sendiri juga gak sadar bahwa diri kita ini jelek, buruk, dan jahat kok. Sampai kita dibenturkan oleh persoalan. Sampai kita diperhadapkan dengan orang-orang yang menyebalkan. Sampai kita dipertemukan dengan orang-orang yang menyakitin dan melukai. Masalah yang besar. Semuanya akan membuktikan seperti apa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Terbukti dari mana reaksi kita, tindakan kita, sikap kita yang keluar dari mulut kita. Bapak Ibu, kalau engkau ingin tahu sebenarnya kamu ini seperti apa di hadapan Tuhan, lihat apa yang keluar dari lidah bibirmu. Sejalan dengan firman apa tidak. Ketika engkau diperlakukan buruk, apa yang keluar dari lidah bibirmu pertama kali. Itu membuktikan sebenarnya kita ini siapa di hadapan Tuhan. Kadang kita itu perlu mengizinkan Tuhan mengkoreksi, menguji, membersihkan sampai kedalaman batin kita ini loh. Jangan sampai didapatin hati kita itu busuk dan jahat. Kita pikir kita ini hebat, kita pikir kita pintar, kita pikir kita ini sukses dan berhasil. Tapi belum tentu loh di pemandangan Tuhan kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita bisa kelihatan sukses dan berhasil. Memang setiap orang Kristen harus sukses dan berhasil dalam segala hal di bidangnya. Di sisi lain juga harus didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Percuma kita memiliki segala sesuatu yang di dunia ini, tapi di ujung kehidupan kita ditolak Tuhan. Justru saatnya hari ini, selama kita masih hidup, masih dipercayakan segala sesuatu, kita lakukan yang terbaik. Kita menjadi orang yang tanggung jawab, menjadi orang yang berhasil dan
ujungnya berkenan di hadapan Tuhan. Dampak kita semakin besar. Jangan malah tinggi hati, jangan merasa hebat, jangan merasa benar, jangan merasa berhak menghakimi orang lain, merendahkan orang lain. Kalau kita sudah merasa berhak menghakimi dan merendahkan orang lain, sebenarnya kita ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi keluar dari lidah bibir kita ngomongin kejelekan orang lain, mencap orang lain bejat, mencap orang lain salah, mencap orang lain sesat dan lain sebagainya. Lalu kita punya hak apa untuk menghakimi orang lain? Bagian kita ini bukan untuk menghakimi orang lain, penghakiman itu haknya Tuhan. Bagian kita ini adalah belajar mengkoreksi diri, merubah diri kita ini sesuai kehendak Tuhan, berjalan dalam ketepatan Tuhan, bukan jalan mulai pakai pikiran kita sendiri. Karena setiap orang bersih jalannya menurut pandangannya sendiri. Yang diperbuat benar, yang dilakukan benar. Makanya ada orang yang merasa benar terus ketika ditegur marah, ketika dinasihati tidak terima, merasa dirinya direndahkan, merasa harga dirinya diinjak-injak dan lain sebagainya. Karena apa? Merasa dirinya benar. Bapak Ibu, kalau kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, ketika kita mengalami teguran, mengalami nasihat, ketika kita dididik, itu artinya kita belajar banyak. Kita rendah hati. Kalau kita salah ya kita perlu berubah. Tapi kalau selama kita benar ya kita jalan terus sama Tuhan. Tidak perlu marah, nggak perlu ngelawan balik dan lain sebagainya. Apalagi kecewa. Ya kita artinya ya itu merasa paling hebat, paling benar, paling kudus sejagat raya dan orang lain salah semua kalau udah seperti itu. Apalagi kalau kita udah merasa benar, merasa hebat, merasa berkenan, merasa masuk surga, akhirnya kita berhak menghakimi orang lain. Kita berhak menjelekkan orang lain. Kita berhak menilai orang lain menurut cara pandang kita sendiri. Padahal itu tidak berkenan sama sekali di hadapan Tuhan. Harusnya hari ini kita belajar menaruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Benar-benar menaruh hati kita ini loh sepenuhnya di hadapan Tuhan. Memberi diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dikoreksi. Kita juga perlu belajar firman. Sehingga firman itu mengkoreksi kita. Membuat kita ini semakin terbuka. Hati kita, pikiran kita selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu harus membuka hati sepenuhnya di hadapan Tuhan. Untuk mengalami proses pemurnian. Sehingga kita didapatin memiliki sikap hati yang benar. Di ayat yang ketiga, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah semua rencanamu. Segala sesuatu yang kita perbuat, segala sesuatu yang kita rancangkan, segala sesuatu yang kita akan lakukan, yang akan kita putuskan, kita serahkan dulu kepada Tuhan. Karena Tuhan yang empunya segala sesuatu. Tuhan yang membuat kita berhasil. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kita. Kita harus serahkan dulu kepada Tuhan. Mentang-mentang kita punya pengalaman, mentang-mentang kita punya uang, mentang-mentang kita punya kuasa, mentang-mentang kita bisa berbuat segala sesuatu dan pernah melakukan itu di masa lalu, akhirnya kita nggak peduli lagi dengan Tuhan. Kita merasa tanpa Tuhan pun kita bisa diberkati. Dengerin baik-baik. Kalau kita mau menyerahkan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, justru Tuhan akan menyertai hidupmu dan akan membuat dampak hidupmu semakin besar. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Apapun yang kita akan lakukan, rancangan kita, semua apapun yang kita akan perbuat di masa yang akan datang, kita serahkan sama Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, ketika saya mau pelayanan kemanapun sepanjang tahun ini pun saya serahkan sama Tuhan. Pekerjaan atau apapun yang saya perbuat, saya serahkan sama Tuhan. Keputusan apapun saya serahkan sama Tuhan. Apalagi perjalanan hidup saya, setiap hari saya serahkan sama Tuhan. Biar didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Tetap dituntun. Dan ujungnya suatu hari saya didapati menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan selama saya menyerahkan segala perbuatan saya sama Tuhan, artinya saya harus ngikutin apa yang Tuhan mau. Ngikutin apa yang Tuhan inginkan. Berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian, berjalan dalam kerendahan hati, setiap hari jalan ngikutin apa yang Tuhan mau. Di ayat yang keempat, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bapak Ibu, Tuhan tuh punya tujuan dalam kehidupan kita untuk rencananya, menggenapi rencananya. Kalau Bapak Ibu sampai hari ini hidup sehat,
tidak kekurangan suatu apapun, atau hari ini sedang struggle, atau sedang menghadapi masalah, menghadapi jalan buntu, ditekan orang lain, diperlakukan buruk orang lain, dihianati, direndahkan, disakitin. Justru Bapak Ibu harus ngerti apa maksud Tuhan di balik semuanya itu. Kenapa aku ngalami seperti ini? Karena di baliknya Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bapak Ibu punya tujuan ilahi dalam hidupmu. Saya punya tujuan yang harus saya laksanakan. Saya harus capai, saya harus genapi sampai garis akhir, finish well, finish strong. Saya didapatin menyelesaikan segala sesuatu yang Tuhan percayakan sama saya, dan didapatin berkenan tentunya. Setiap orang punya tujuan masing-masing. Bapak Ibu kalau kenalin ini, hidupmu akan penuh makna. Hidupmu tidak akan sia-sia. Kau jalani hidup setiap hari akan bahagia, sejahtera, tenang, enjoy. Karena kamu berjalan bersama Tuhan, menggenapi tujuan Tuhan dalam setiap harimu, setiap langkahmu, setiap engkau ketemu dengan orang, di baliknya Tuhan punya maksud dan tujuan. Bukan jalani hidup sia-sia. Kalau Bapak Ibu menjalani hidup ini sia-sia, Bapak Ibu akan cenderung cepat bosan, cepat jenuh, merasa tidak bermakna, merasa nggak bernilai. Hidupku begini-begini saja, orang nggak mempedulikan aku, orang nggak kasih salam sama aku, orang nggak berikan penghormatan kepada aku, orang nggak hargain aku. Karena apa? Engkau nggak tahu tujuan hidupmu di dalam Tuhan. Padahal Tuhan punya tujuan dalam hidupmu. Kalau engkau ngerti tujuan Tuhan, apapun yang kamu jalanin, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu perbuat, kamu akan berjalan seperti yang Tuhan mau, menggenapi rencananya, menggenapi tujuannya Tuhan. Tujuannya Tuhan itu selalu untuk mempermuliakan namanya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tujuan Tuhan itu bukan kecil, tujuan yang gede sekali, menjadi dampak, memberkati banyak orang dan lain sebagainya. Besar sekali. Justru hari ini kenali tujuan Tuhan dalam hidupmu. Jangan hidup merasa merana sendiri terus, merasa stres terus. Kalau Bapak Ibu ngadapin apapun juga, Tuhan punya maksud dan tujuan kok di balik semuanya itu. Jalan aja sama Tuhan, nikmatin terus sama Tuhan. Karena Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Ada tujuan. Bahkan Bapak Ibu menghadapi persoalan masalah apapun, ada tujuan ilahi. Ketika engkau ngerti ini, engkau akan tahu bahwa Tuhan memang baik adanya. Di ayat yang keempat, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya menjadi hari malapetaka. Kalau ada orang memang nggak mau bertobat, ya udah serahin aja ke Tuhan. Kadang kita diperhadapkan orang menyebalkan, mungkin orang fasik itu memang dibuat Tuhan tuh hari malapetaka kok. Kadang ada orang yang kita injilin, kita nasihatin, kita didik, kita udah doakan belum bertobat, ya serahin aja sama Tuhan. Serahkan saja sama Tuhan. Paulus ngomong begini, kalau ditegur 4 mata tidak mau berubah, bawa ke muka jemaat. Kalau muka jemaat nggak mau berubah, serahkan tubuhnya pada iblis, biar hari Tuhan diselamatkan kok. Memang ada orang-orang yang memang nggak mau bertobat karena kekerasan hatinya, ya dia akan ketemu dengan murka Tuhan. Perhatikan ya ayat yang kelima, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Dengerin baik-baik. Kecenderungan kita manusia ini pingin selalu menonjolkan, pingin selalu menampilkan diri kita yang paling hebat, paling benar, paling kaya, paling diberkati. Aku pernah jalan-jalan ke luar kota, ke luar negeri. Aku punya ini, aku punya barang mewah dan lain sebagainya. Lihat aku, posisiku, pengaruhku, jabatanku. Lihat apa yang aku capai, lihat yang aku miliki. Kenapa kok orang itu meninggikan hatinya begitu rupa? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang haus pengakuan. Kalau Bapak Ibu engkau haus pengakuan ya, kau jadi orang yang capek kemana-mana untuk pingin diakuin orang, pingin dipuji orang. Ketika orang gak puji engkau, kamu kecewa, kamu kesel, kamu sakit hati, hatimu panas. Bapak Ibu, kita harus ngerti tujuan Tuhan dalam diri kita untuk menjadi terang kemuliaan bagi nama Tuhan kok. Bukan untuk meninggikan diri, pingin dapat pujian, segala hormat, pujian, pengagungan untuk kemuliaan nama Yesus. Hanya untuk Yesus Kristus Tuhan. Yang harusnya kita puji, harusnya kita agungkan, yang harusnya dapat penghormatan. Tetapi manusia, orang-orang yang masa lalunya tidak dihargai, masa lalunya tidak dihormati, dilecehkan, selalu ingin ngejar penghormatan, selalu ingin ngejar pengakuan dari orang lain, dandan cantik untuk diakuin bahwa dia cantik. Bapak Ibu, kalau engkau dasarnya cantik, kamu nggak berdandan, badannya sederhana pun tetap cantik. Nggak perlu pakai yang menor-menor pun, kamu akan terlihat cantik kok.
kita ini harusnya bersyukur dengan apa yang Tuhan perbuat dalam diri kita. Bukan untuk kita nih coba cari pengakuan dari orang lain. Apalagi kalau hamba Tuhan belum beres dalam area ini, engkau akan cari pengakuan. Ini loh aku paling bagus, ini loh aku paling urapan. Engkau pengen cari jati diri. Apalagi anak-anak muda, engkau pengen cari jati dirimu kepada hal-hal yang supaya dapat tepuk tangan, dapat pujian. Padahal motivasi hatimu busuk dan jahat. Apalagi hamba Tuhan ini. Kalau ini tidak benar, motivasi hati kita ini bisa busuk dan jahat di hadapan Tuhan. Nggak memiliki kemurnian lagi. Karena pingin tampil di muka umum untuk dapat pujian. Pingin tampil di muka umum dapat tepuk tangan. Dapat pengakuan. Oh ya, dia memang hebat. Bapak Ibu, kalau kita memang dasarnya dipakai Tuhan, diurapin Tuhan, suatu hari orang akan ngakuin kita. Nggak perlu kita menonjolkan diri. Nggak perlu kita membanggakan diri. Ternyata tinggi hati, atau bahasa lainnya kesombongan, orang sombong itu kekejian bagi Tuhan. Benci sekali Tuhan itu dengan kekejian. Kenapa? Kalau saya lihat beberapa ayat yang lain di kitab yang lain selalu ngomong Tuhan benci dengan kesombongan. Saya selidikin, ternyata Tuhan pernah ngalami di surga pemberontakan karena malaikat yang dipercayainya pengen memberontak, pengen menyamain dia. Makanya Tuhan benci sekali dengan orang yang sombong, manusia yang sombong. Karena dulu Lucifer, penghulu malaikat itu, dia pingin menyamain yang maha tinggi. Di kitab Yesaya jelaskan seperti itu. Maka dia meninggikan diri, akhirnya dibuang sampai hari ini, dikutuk, dia dilemparkan ke bumi. Yang kita sebut, kita kenal namanya iblis. Bahkan para malaikat yang para setan-setan yang ikut sama dia, itu ikut jatuh. Dan karena memberontak kepada Allah. Nah, Tuhan benci sekali dengan kesombongan. Kesombongan yang di dalam diri kita itu kita harus tanggalkan loh. Apapun itu namanya. Karena kecenderungan daging kita ini pingin menonjolkan diri di hadapan orang. Pingin dapat pengakuan. Pingin dapat pujian. Dengerin baik-baik. Mulai hari ini, segala pujian, segala hormat hanya untuk nama Tuhan. Bukan untuk diri kita. Untuk Tuhan saja. Makanya kita harus mati. Kita harus pikul salib, kita harus sangkal diri. Kita harus sadarin segala yang kita perbuat hanya untuk Tuhan. Hanya untuk Tuhan, bukan yang lain. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan, sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Orang yang tinggi hati pasti akan dapat hukuman. Seperti upah dosa adalah maut. Setiap orang yang melakukan dosa pasti upahnya maut. Makanya perlu pertobatan. Hari ini perlu pertobatan, perlu sadar diri. Nih loh, aku Tuhan. Ini aku apa adanya, aku serahkan di dalam tangan-Mu. Apa yang aku alami hari ini, aku tahu di baliknya Engkau punya tujuan ilahi. Engkau yang menyelidikin hatiku. Dapatin motivasiku, hatiku murni. Kalau hari ini Engkau diberkati, Engkau punya nama baik, nama besar, kekayaan dan lain sebagainya. Bukan untuk menyombongkan diri, memenuhi egomu. Di balik semuanya itu Tuhan punya tanggung jawab yang ditaruh dalam hidupmu. Karena barang siapa dipercayakan yang lebih gede, dia punya tanggung jawab yang lebih gede. Bukan untuk foya-foya, bukan untuk nyenengin dirimu. Di balik berkat, di balik jabatan, di balik promosi, di balik pengaruh, di balik nama besar yang Tuhan berikan kepada kita itu, Tuhan punya maksud dan tujuan untuk kemuliaan namanya. Tapi karena kita ini belum matang, belum mati daging, belum pikul salib, belum sangkal diri, kita ambil kemuliaan untuk diri kita. Kita ambil untuk menyenangkan diri kita. Hari ini perlu sadar diri, bertobat. Sungguh-sungguh berubah. Hidup kita itu harus berubah hari demi hari. Ketika kita belajar firman seperti ini, firman ini kan akan koreksi hati kita. Menyelidikin sampai kedalaman batin kita. Izinkan firman ini benar-benar masuk di dalam hati kita, mengubahkan yang di dalam kita. Kita lakukan setiap harinya. Kita ingin mengejar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup didapatin menyenangkan hati Tuhan. Bukan hidup mau kita sendiri. Jalan sesuai dengan pikiran kita sendiri. Saya nggak habis pikir dengan orang Kristen yang pakai pikirannya sendiri tanpa menyelaraskan pikiran kita kepada Kristus. Padahal Alkitab katakan, kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Pikirkan perkara-perkara yang sedap didengar, patut dipuji, sebut kebajikan dan lain sebagainya. Filipi 4 ayat 8. Harusnya kita menaklukkan pikiran kita
yang kita anggap benar, yang kita anggap hebat, yang kita anggap suci ini kita taklukkan di dalam Kristus, di dalam kakinya Tuhan. Kita serahkan sepenuhnya. Terus kita mulai pakai pikiran Kristus yang sejalan seperti firman, yang sejalan seperti yang Tuhan mau. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau pikiranmu pakai pikiran Kristus, engkau bekerja di tempat kerja, engkau memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan. Enggak sembarangan, enggak sembrono, enggak gegabah. Engkau timbang dengan baik. Engkau perbuat segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau menjadi orang yang diberkati, menjadi orang yang bijaksana sekali dalam setiap mengambil keputusan. Dalam hal apapun, Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang terjadi dengan hidupmu. Semakin hari, engkau akan semakin diberkatin Tuhan. Semakin hari, semakin engkau akan dibawa mengalami sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Mengalami sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu. Saya berdoa, apa yang kita pelajarin hari ini akan mengubahkan hidup kita hari demi hari. Kita semakin disempurnakan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Hari ini yang sombong-sombong, yang suka pamer-pamer, tidak ada gunanya. Itu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau pamerkan apapun yang kamu pamer, kepandaianmu, kepintaranmu, koneksimu, jabatanmu, hartamu, mobilmu, uangmu, atau apapun juga namanya, tasmu, atau apapun lah namanya. Dengerin baik-baik, itu semuanya berasal dari Tuhan. Ketika engkau diberkati, engkau harusnya bersyukur, bukan untuk memamerkan diri, untuk dapat pujian dari orang lain. Kalau engkau curi pujian untuk dirimu sendiri, engkau tidak akan pernah dapat pujian yang datangnya dari Tuhan. Kita kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan untuk nama Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya berdoa, hari ini banyak orang diubahkan hatinya, memiliki kelembutan hati, kemurnian hati, motivasi hati yang dikuduskan dan disucikan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba lah. Firman yang nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman jadi kehidupan. Dan hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang mendengar firman ini diubahkan Tuhan, dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh seperti sedia kala. Dalam nama Yesus mau berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Percuma kalau kita datang ibadah ini, kalau Bapak Ibu nggak terima sesuatu. Bapak Ibu akan terima sesuatu ketika roh Tuhan mengurapimu. Engkau pulang jadi orang yang diurapin Tuhan. Bangkit beri sama-sama. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender, tutup matamu dan sembah. To your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore.
Jesus, I adore your holy name. Mekerebekonomo sante kini. Terus Tuhan. Inaralamaya siribini mianamu. Ini miana naralamu. Terus angkat suaramu sembah Dia. Maganamaya sirimiana nama. Terus sembah Dia. Nyanyikan mazmur yang keluar dari hatimu, sembah Dia. Ini mianaramu. Terus Tuhan, biar pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini. Bukan karena kami, tapi karena Engkau. Hadirat-Mu memenuhi orang yang haus dan lapar kan Engkau. Urapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Terus semakin kuat. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. Adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan. Igiri bien anamoso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inananaramore, ikinemiananaranamo. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu
pusat hatimu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintaimu dan mengasihimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tutup matamu, disembah Tuhan. Aku impartasikan apa yang aku punya yang datangnya daripadamu itu. Dalam nama Yesus, aku impartasikan urapan itu. Kerinduan, kelaparan, haus akan pribadimu sendiri. Setiap orang yang siang hari ini memberi hatinya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi orang-orang ini dengan pengurapan secara ilahi dalam nama Yesus. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi dampak secara ilahi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Then sing my soul, my Savior God to thee. Aku berdoa setiap orang dalam ruang ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang, hamba-hambamu ini diberkati Tuhan, pulang membawa berkat ilahi. Hamba berdoa, apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Pelayannya tambah hari tambah naik terus, tambah diurapin terus. Dikirim jemaat baru dari barat, timur, utara, selatan. Dibikin sukses dan berhasil. Dan sampai garis akhir, kami semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan tanpa terkecuali. Anugerahmu, kemurahanmu melimpah-limpah untuk orang yang kau kasih ini, orang yang setia melayani ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Pulang bawa berkat ini dan anugerah kemelimpahan-Mu melimpah-limpah. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. God bless you.